Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Penyayang. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin kompleks ini, marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rezeki, hingga nikmat iman yang mengantarkan kita pada kebenarannya. Sungguh setiap detik kehidupan adalah anugerah yang sepatutnya kita syukuri. Selain itu, mari kita tetap merutinkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta dan penghormatan kita terhadap beliau yang telah membawa cahaya Islam kepada dunia. Sholawat bukan hanya sekedar doa, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengundang rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan ini, khatib mengingatkan pada jamaah bahwa untuk perjalanan menuju ketakwaan yang lebih baik, kita perlu senantiasa memperbaiki diri. Takwa adalah fondasi utama yang menjaga kita dari godaan dunia yang sementara dan membimbing kita pada kebahagiaan abadi di akhirat. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar, sehingga setiap tindakan dan niat kita menjadi bahan pertimbangan di hadapannya. Mari kita perkuat komitmen ketakwaan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Di antara larangan dari Allah yang harus kita jauhi adalah sifat iri dan dengki, yang merupakan sifat perusak batin dan jiwa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamannu ma qadallahu fihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian lainnya. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk menjauhi sifat ini dengan sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya, janganlah kalian saling memboikot, saling membelakangi, saling membenci, dan saling menghasut.
namun jadilah kalian orang-orang yang bersaudara sebagaimana diperintahkan Allah. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak hubungan sosial, memicu konflik, serta menghambat perkembangan diri dan lingkungan. Iri hati timbul akibat merasa tidak puas dengan pemberian Allah kepada orang lain, sedangkan dengki adalah rasa benci terhadap kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua sifat ini sangatlah berbahaya karena selain merugikan diri sendiri, juga dapat merusak harmoni dalam masyarakat. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjauhi sifat-sifat buruk ini dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang lebih mulia. Sebagai gantinya, mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Kita harus belajar untuk merasa bahagia atas kesuksesan dan keberuntungan orang lain tanpa merasa iri atau dengki. Kita harus berusaha untuk membantu dan mendukung saudara kita dalam kebaikan, bukannya menghalangi atau merendahkan mereka. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam rangka menghindari sifat iri dan dengki, kita perlu memahami bahwa setiap individu telah mendapatkan takdir dan pemberian dari Allah yang berbeda-beda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dengan memahami ini, kita dapat merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika iri dan dengki tetap bercokol dalam diri kita, maka lambat laun rasa syukur akan pupus, karena iri dengki merupakan pembunuh rasa syukur. Contoh kecil saja, saat seseorang tiba-tiba memberi kita uang sebesar 100.000 rupiah di saat kita memang membutuhkannya, apa yang akan kita rasakan? Pastilah kita akan merasa senang dan bersyukur. Namun apa yang selanjutnya akan terjadi ketika di waktu yang sama orang tersebut memberikan uang 500.000 rupiah kepada orang lain. Jika iri dan dengki bersemayam lebih kuat dalam diri kita, maka rasa bahagia dan syukur karena telah mendapatkan uang 100.000 rupiah pun akan cepat pupus. Sekali lagi, iri dan dengki adalah membunuh rasa syukur, sehingga sudah seharusnya kita dilakukan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iri dan dengki memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Tahap kedua, yaitu menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang walaupun ia tidak dapat menggantikan nikmat tersebut dengan merasakan mustahil untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, ia merasa gembira dengan melihat kejatuhan orang lain. Iri dan dengki ini menurut Imam Al-Ghazali lebih jahat dari yang pertama. Dan yang ketiga adalah tahap merasa tidak ingin jika kenikmatan orang lain hilang, tetapi ia benci jika orang lain mendapat nikmat lebih darinya. Ini juga terlarang karena ia tidak ridho atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Agar terhindar dari sifat iri, perlu kesadaran hati untuk tidak membanding-bandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang dimiliki oleh kita. Kita perlu menyadari bahwa Allah telah menentukan rezeki bagi setiap makhluknya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki yang dapat menjerumuskan kita kepada golongan orang-orang yang tidak bersyukur, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki kepada kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihil qurrar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal aqwa min hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah